Sebagai lagu buka, mari kita membuka lagu show nomor 340, Sahabat Hari Perhentian. Sahabat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sahabat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesenangannya, besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Selamat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah Sabat yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi serta berdoa. Selamat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Minta iman yang kuat untuk sucikan sabar. Selamat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini Bapa kami akan memulai Vesper ini, biarlah Engkau dapat memberitakan firman-Mu Bapa melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala perlindungan-Mu, biarlah acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sempurnakan doa ini Bapa, karena doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Dosa kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian, I Cast All My Cares Upon You by the Asidor Kids. I cast all my cares upon
Kelak kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman ibadah pada malam Vesper ini akan dibawakan oleh Om Lora Napitupulu. Baik, Shalom dan selamat sahabat untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada host yang sudah memimpin acara dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Kori yang kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh melayani di ibadah pendoa Eropa. Ya, sangat senang, sangat berbahagia, bersuka cita oleh karena kembali boleh hadir menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di Eropa maupun teman-teman yang saya sudah ajak juga untuk bergabung, apakah di Indonesia maupun di wilayah Amerika. Kita bersyukur kita boleh kembali bergabung dalam ibadah. Terima kasih untuk lagu pujian tadi. Izinkan saya share screen untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu yang terkasih, judul firman Tuhan pada malam ini adalah hati-hati dengan keinginan. Kenapa pelajaran ini penting? Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa ini bukan masalah ya. Dan ini terdapat di dalam kitab Keluaran 20 ya. Bila Bapak Ibu baca, katakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, itu adalah bunyi hukum yang ke-10. Uniknya, mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom ini maupun nanti yang akan menyaksikan acara ini, ya, karena ini di live kan. Perintah ke-10 ini mengenai keinginan dalam diri seseorang. Ya, jadi keinginan dalam diri kita. Sementara perintah yang lain, selain yang ke-1 mengenai tindakan keluar. Ya, sikap kita, tindakan kita keluar. Ya, jadi hukum pertama dan yang ke-10 ini adalah tentang ke dalam, tentang diri kita, motivasi kita. Ya. Jadi perintah ke-10 dan pertama itu berfungsi dua penyangga hukum Tuhan kalau kita lihat. Jadi tidak kebetulan ini hukum pertama dan hukum ke-10 dibuka dan ditutup yang bersumber kepada diri kita. Dan di dalam hukum ke-10 ada dua kali kata-kata jangan. Ya. Diulang kata-kata jangan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa harus dua kali dikatakan jangan, sementara yang lain cuma sekali jangannya ya, tapi ini dua kali. Nah, perintah ke-10 ditulis lebih mendetail dibandingkan dengan 4 perintah sebelumnya. Ya, jadi kita kan tahu hukum Tuhan itu kan ada yang bagian pertama, hukum pertama sampai ke-4, yang kedua hukum ya, ke-6, ke-5 sampai ke-10 ya. Tapi perintah yang ke-10 lebih mendetail. Ya, ada kata-kata rumah, istri, hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau apapun yang dipunyai. Kategori ini mewakili semua yang dapat dimiliki sesama kita. Dan juga semua yang mungkin kita inginkan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita inginkan, yang dimiliki sesama dan menjadi keinginan kita, ada dibuat di dalam perintah
yang ke-10 ini. Ya, coba kita perhatikan ya, jangan mengingini istrimu, ya, jangan menghasratkan rumahnya atau hambanya, ini terjemahan yang lainnya ya, menghasratkan, mengingini, ada hasrat, ya. Kemudian dalam bahasa aslinya, ya, keinginan itu adalah camat, ya, to desire greatly, covet, to covet, take pleasure in, delight greatly, ya. Ini adalah bahasa Ibraninya, itu mengingini dipakai baik secara positif maupun negatif, ya. Jadi Bapak Ibu, menginginkan ini ada positifnya, ada negatifnya, ya. Terjemahan aslinya. Kalau positifnya itu keinginan yang kuat, ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita harus punya keinginan yang kuat. Kalau kita ingin sukses, kita harus punya keinginan yang kuat, ya. Itu yang positifnya, kesukaan yang kuat, ya. Tetapi negatifnya adalah keinginan itu iri hati, ya. Keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, ya. Seperti keinginan yang kuat dari Saul kepada Daud, kecemburuan, ya. Kemudian tamak, keinginan yang tak terkendali untuk meraih lebih banyak bagi dirinya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Ya, ini adalah kisah yang dialami oleh Ahab dan Izebel. Ya, nah, inilah arti daripada syamat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam sebuah buku dikatakan, kebanyakan kita memandang iri hati dan ketamakan sebagai dosa yang kurang serius dan ringan, karena tidak kentara dan belum merugikan siapa-siapa. Nah, ini deh. Jadi hukum ke-10 ini lebih kepada kita yang tahu. Saya dan saudara sendiri yang tahu. Dosa itu ada di dalam hati, dalam diri. Tidak merugikan orang lain. Jadi kalau saudara iri hati, saudara tamak, itu tidak terlihat, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya, kan. Ya, kalau dibandingkan dengan hukum ke-6, ke-9, itu langsung kelihatan. Berzina, membunuh, itu langsung kelihatan. Dosa itu langsung kelihatan. Tapi hukum ke-10 ini kelihatannya saya seperti tidak orang berdosa, tapi ternyata saya sering melanggar hukum ke-10, saudara-saudara. Itulah. Ya. Nah, kenapa? Karena contoh, kita punya keinginan-keinginan dunia. Nah, karena kita punya keinginan, kita tidak peka dengan dosa ini, karena kita akan sejalan dengan keinginan dunia, gitu. Ya. Jadi kalau kita berpikir kalau orang lain punya mobil, mengapa saya tidak? Nah, itu ya. Kalau orang lain punya rumah, mengapa saya tidak bisa punya rumah? Kelihatan seperti tidak ada masalah, saudara. Ya. Kemudian saudara mama bekerja di kantor atau di sekolah, ya, saya ingin menjadi nomor satu. Saya tidak boleh kalah dengan orang lain. Ya, nah kelihatan tidak ada masalah di sini, saudara. Karena ada yang positifnya. Ya, tapi kalau kita sudah mulai keluar dari hal positif tadi, ya, kemudian kita berkata hidup Musa ini belum cukup dan masih banyak kurangnya. Ya, setan mulai berbisik dalam hati kita. Ya, kau tidak akan bahagia kecuali kau mempunyai apa ini punya orang lain. Harus lebih besar. Oh, Eli, itu tetanggamu sudah punya mobil baru, sudah punya tanah di mana-mana, sudah punya sawit di mana-mana. Kau tidak bahagia. Nah, inilah sudah mulai, ya. Oh, itu lihat tuh orang gerejamu, ya. Dulu dia masih hidupnya sederhana. Sekarang lihat, wah itu tandanya kau nggak diberkati. Dia lebih diberkati. Wah, keinginan tadi yang positif sudah mulai berpikir, wah saya harus harus bisa. Wah, kayak gini nggak bahagia saya nih. Saya harus bisa seperti dia. Ah, sudah mulai kita apa? Sudah mulai kita melakukan dosa. Nah, survei bahkan di Singapura katakan kepada 2.000 orang, melihat nilai dan perilaku, karakteristik masyarakat Singapura. Ya, kesimpulannya apa, Bapak Ibu?
takut kehilangan teman, namun lebih menyukai mementingkan diri dan kurang menghormati sesama. Ya. Ya, jadi takut memang kehilangan teman, tapi lebih mementingkan diri, ya, keinginan diri dan kurang menghormati apa? Sesama. Ya. Bahkan survei di Indonesia tahun 2013 yang lalu, Neo Global Survei menyebut 80% orang Indonesia sangat konsumtif dan ingin memiliki yang baru dalam 2 tahun ke depan. Lebih tinggi dari minat rata-rata dunia sebesar 65%. Ingin yang baru setiap 2 tahun. Ya, bukan sebenarnya kebutuhan, tapi keinginan. Contoh handphone. Wah, saudara mau hanya memiliki sudah handphone merek tertentu. Kemudian saudara akan merasa, karena saudara lihat kiri kanan, teman-teman saudara berganti handphone, saudara akan merasa ketinggalan zaman. Padahal handphone itu saudara pakai 5 tahun, 10 tahun pun tidak ada masalah. Ya, ingin yang baru. Kenapa? Karena saudara membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena saya dan saudara punya keinginan bahwa lebih bahagia kalau seperti mereka itu. Ya. Itulah makanya keinginan ini dipilih Tuhan untuk masuk dalam perintah yang ke-10. Ya. Pelanggaran terhadap perintah ke-10, ingat saudara, ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, adalah akar untuk pelanggaran kepada hukum 1. Hukum pertama itu apa? Jangan ada ilah lain di hadapan. Jangan ada Allah lain di hadapan. Keinginan yang kuat, yang negatif, ingin memiliki segala sesuatu, akan membuat kita menjadi lupa untuk mengasihi Tuhan. Itu makanya di dalam kitab Yakobus 4 ayat 1-5 dikatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Lihat ini, saudara. Inilah penjabaran hukum ke-10. Inilah keinginan yang tidak bisa kita kendalikan. Keinginan yang berbuah negatif akan membuat kita apa? Suka bertengkar. Ini katakan ya. Kenapa ada orang suka sengketa dan bertengkar? Karena ada hawa nafsu, ada iri hati, ya, ada ingin mencapai sesuatu yang dimiliki orang lain. Ya, di gereja, umpamanya Bapak Ibu, saudara iri menengok seseorang yang mungkin sudah berkali-kali menjadi ketua gereja, sementara saudara tidak pernah. Ya, ada keinginan saudara menjadi ketua gereja, hawa nafsu untuk menjadi itu. Ya, tapi karena nggak terpilih, saudara mulai sengketa, bertengkar. Ya, saudara mulai gosip kiri kanan. Itu makanya banyak ya akhirnya terjadi apa? Pertengkaran, perselisihan, sengketa. Kenapa sebenarnya, saudara? Karena masalah keinginan, hawa nafsu. Atau ada seseorang ingin punya jabatan yang terus-menerus di suatu tempat. Ya, ketika dia diganti, dia marah. Ya, dia mungkin sampai membunuh, dia mungkin sampai merusak citra orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol keinginannya untuk menjadi pemimpin, ya. Post power syndrome istilah orang sekarang, ya. Ingin menjadi bos, ingin menjadi punya power, ya. Nah, itulah akibat dari apa, saudara? Keinginan, ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam Yakobus 4:1 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, jadi artinya saudara, ketika saudara punya keinginan-keinginan yang kuat untuk memiliki dunia, maka kita akan mempunyai hubungan yang semakin tidak baik dengan Allah. Kemudian saudara-saudara, dosa mengingini seperti iri hati tamak tadi mengarah kepada ketidakpuasan. Sehingga apa yang Tuhan telah sediakan dan berikan kepada saudara, ingin saudara miliki lebih banyak lagi.
Saudara tidak peduli apakah ini Tuhan kehendaki atau tidak. Saudara tidak peduli apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak. Yang saudara mau adalah, aku ingin mendapatkan. Ya, inilah apa? Sifat kita manusia. Ini berhubungan dengan apa, saudara keinginan itu? Kekayaan, keberhasilan, hubungan, dan lain-lain. Itu makanya dalam Kolose 3:5 sampai 6 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Perhatikan saudara ya. Jadi ada hubungan yang erat antara hukum pertama dengan hukum yang ke-10. Hukum pertama dibuka Tuhan dengan kata-kata, jangan ada padamu. Ya. Dan hukum Tuhan ditutup dengan penerjemahan dari hukum pertama. Apa itu Allah lain? Apa itu ilah lain? Adalah keinginan-keinginan dunia berupa percabulan, hawa nafsu, keserakahan. Itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Ya, sudah perhatikan. Jadi keinginan-keinginan yang negatif, hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, ingin memiliki dunia ini sama dan mengarahkan kita kepada melanggar hukum pertama juga. Karena kita sudah membuat dunia, keinginan dunia menjadi berhala dalam hidup kita. Dosa mengiring sama dengan penyembahan berhala, saudara. Itu makanya Tuhan mengawali kata-kata jangan ada pada ilah lainnya. Dosa mengiring berarti mendambakan segala sesuatu yang kita tempatkan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup, sehingga bersaing dengan keberpusatan kita kepada Tuhan. Ya, inilah yang mendasari dosa mengiring. Ya, hati yang terbagi antara Tuhan dan diri sendiri. Idola antara Tuhan dengan idola. Akhirnya melayani yang satu dan mengabaikan yang lain. Maka di firman Tuhan dalam kitab Matius katakan, kita tidak bisa apa? Punya dua tuan. Ya. Kalau kita tuan kita A, maka yang B menjadi kita abaikan. Saudara-saudara sekalian. Makanya Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi keinginan itu awalnya berasal dari hati, saudara. Bagaimana kita agar tidak jatuh kepada pelanggaran hukum yang ke-10 ini, yaitu dosa menyimpang. Itu yang paling penting, saudara ya. Supaya saya dan saudara betul-betul waspada, supaya jangan jatuh ke dalam pelanggaran itu. Yang pertama, saudara, selalulah mencari perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Kolose 3:1-4 katakan, carilah perkara yang di atas. Kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, jadi hati fokus motivasi kita adalah mencari perkara-perkara surgawi. Memikirkan hal-hal surgawi. Sehingga akhirnya kesenangan-kesenangan dunia, gemerlapan dunia tidak akan menyilaukan kita. Apa itu perkara kata di atas? Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Lukas 12:15 juga katakan, kata Tuhan ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Jadi Tuhan sedang ingatkan, jangan fokus kepada hal-hal duniawi. Tapi pikirkanlah hal-hal surgawi. Kenapa? Karena kalaupun kita punya banyak harta, kita miliki semua yang kita inginkan, hidup kita tidaklah akan tergantung ke situ. Bisa langsung kita hari ini mati, atau harta kita bisa hilang sekejap. Saudara mungkin pernah ingat permainan monopoli ya?
Mungkin kita senang, kami juga senang main ini ya. Ya, ini permainan monopoli. Ingat kata-kata ini saudara-saudara, supaya menjadi perenungan kepada kita. Ketika permainan berakhir, semuanya kembali masuk ke kotak ya. Ketika saudara main monopoli, saudara akan diberikan uang untuk bermain. Ya, uang ecek-ecek itu ya. Kita bisa beli hotel, apartemen, rumah yang banyak. Kita bisa untung, rugi dalam permainan itu ya. Sama seperti kehidupan ini. Ya, jadi saudara bisa lihat, wah sekian dolar beli ini rumah, beli ini tanah, beli mobil, ya di dalam permainan itu ya. Tapi ingat saudara, ketika selesai permainan, semuanya akan masuk kotak, ya. Semua akan masuk kotak. Orang miskin, orang kaya, memiliki banyak apa? Coba perhatikan saudara. Masuk kotak, ada yang masuk kotak 68 tahun alias meninggal ya. Ada yang masuk kotak masih 37 tahun. Ada yang masuk kotak 21 tahun. Sekaya apapun kita, permainan akan selalu berakhir. Dan kita akan kembali masuk kotak. Apa artinya masuk kotak? Masuk peti. Hanya paling bedanya kalau saudara kaya, saudara bisa beli peti harga puluhan atau ratusan juta. Tapi tetap kita akan masuk apa? Masuk kotak. Ya, jadi ingat itu saudara ya. Jadi resep yang pertama adalah kita harus memikirkan hal-hal surga. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, 1 Tesalonika 5:18. Supaya kita jangan tamak, jangan iri hati. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur atas milik kita, yang kita pakai, yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan terlalu fokus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga akhirnya kita iri hati, tamak, dan ingin mencapai dengan segala hal negatif. Ya. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas permasalahan yang tidak kita alami. Ya, kita harus berhenti mengeluh. Ya. Berhenti mengeluh, saudara. Sekali lagi, berhentilah mengeluh. Bahkan carilah teman yang suka bersyukur. Jangan cari teman yang asal kita ngobrol sama dia, selalu mengeluh aja. Ya, seolah-olah dia yang paling malang hidupnya di dunia ini. Ya, yang tidak memiliki segalanya. Sebenarnya kalau kita suka mengeluh, karena keinginan-keinginan kita nggak tercapai saja itu, saudara. Ya, percayalah. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas, selalu memandang kepada Tuhan, selalu dekat sama Tuhan, biasanya kita pun akan sedikit apa? Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bahagia, pandanglah mereka ini, saudara. Ya, kita lihat ini, saudara. Jika Anda berpikir bahwa gaji Anda rendah, bagaimana dengan dia? Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak punya banyak teman, bagaimana dengan dia? Jika Anda ingin merasa menyerah, pikirkan orang ini. Jika Anda hidup menderita, apakah Anda menderita sebanyak dia? Jika Anda mengeluh tentang sistem transportasi, bagaimana dengan mereka? Jika masyarakat memperlakukan Anda dengan tidak adil, bagaimana dengan nenek ini? Bersyukur atas apa? Yang kedua, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Jadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, ingat kata kunci. Kalau kita di dalam Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar menunggu waktu. William Law, ya, tokoh Anglikan katakan, tahukah Anda siapa orang terbahagia di dunia? Bukan orang yang paling banyak berdoa atau berpuasa. Bukan orang yang paling banyak memberikan uangnya. Namun orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang menginginkan setiap hal yang Tuhan inginkan. Dan yang menerima segala sesuatu sebagai kebaikan Tuhan. Serta memiliki hati yang selalu memuji. Wah, luar biasa saudara kalimat ya.
Jadi orang yang paling bahagia di dunia itu adalah apa katanya? Yang menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Yang menerima segala sesuatu terjadi sebagai kebaikan Tuhan. Serta memiliki hati yang selalu memuji Tuhan. Siapa tokoh ini saudara yang punya sifat atau hal-hal seperti ini? Raja Daud. Ya, Raja Daud. Raja Daud selalu berpikir yang positif tentang Tuhan. Raja Daud di tengah-tengah dia dikejar-kejar, di tengah-tengah di padang gurun, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dia bikin puisi Mazmur 23. Ya. Dia selalu menggambarkan Tuhan membaringkannya di padang rumput yang hijau. Padahal dia bukan di rumput yang hijau. Dia selalu membayangkan Tuhan membawanya ke air yang tenang, menyediakan makanan dan minuman. Padahal dia sebenarnya sedang susah untuk makan. Ya. Jadi mari kita belajar untuk selalu berpikir bahwa ini kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan ya, aku harus lakukan. Kemudian punya hati yang selalu apa? Memuji-muji Tuhan. Resep ketiga, saudara-saudara, supaya kita jangan melanggar hukum ke-10, menginginkan Tuhan melebihi apapun. Dari 9 ayat 23-24 katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi kenapa saudara? Karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Ini kata kuncinya saudara ya. Yang ketiga ya. Kita harus memahami, belajar memahami, belajar mengenal Tuhan melebihi apapun. Keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan untuk memahami dan mengenal Tuhan. Jangan seperti sekarang orang ya, ada namanya unboxing. Keinginan-keinginan untuk mengenal lebih dalam tentang mobil, tentang handphone. Akhirnya dia apa? Dia ingin memilikinya. Wah, mobil itu canggih ya. Ada ininya, ada ininya, ada itu. Ah, mobilku udah ketinggalan zaman. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa nggak bahagia dengan mobilnya. Kenapa? Karena dia lebih meneliti mobil-mobil yang canggih-canggih ini. Handphone-handphone yang canggih-canggih ini. Coba itu kita gantikan dengan lebih mengenal Tuhan. Unboxing tentang tabiat Tuhan. Tentu kita akan apa? Lebih bijaksana. Semakin kita mengenal Tuhan, ingat saudara kalimat ini, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memuliakan Tuhan. Beranikah saya memiliki hubungan yang demikian dekatnya dengan Tuhan? Sehingga hati saya diisi dengan visi baru, dan kegemaran kering saya menjadi sebuah pencarian dengan hasrat yang kuat. Mampukah hubungan saya dengan Kristus benar-benar memuaskan kehausan saya akan penerimaan kasih dan penghargaan orang? Dapatkah saya benar-benar bertemu dengan Kristus dengan kekerapan yang membuat saya tidak lagi menelusuri tempat-tempat kecanduan saya? Dapatkah Yesus benar-benar menyentuh kesepian hati saya? Apakah ini adalah sesuatu yang terlalu besar untuk diharapkan? Saudara-saudara, apa yang menjadi keinginan terbesar dari Raja Daud? Yang saya bilang tadi di awal. Mazmur 73:25 katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, luar biasa. Saya sangat kagum dengan tokoh Raja Daud. Dan saya tidak heran kenapa Yesus Kristus memilih lahir dari keturunan Raja Daud. Karena Daud adalah tokoh yang sangat mengingini Tuhan. Tokoh yang berani berkata, Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau. Maka dia selalu membuat puisi, nyanyian-nyanyian, kitab Mazmur berisi banyak nyanyian rasa syukur. Bayangkan sampai 150 pasal, saudara. Ya, walaupun memang kitab Mazmur tidak semua diisi oleh Daud, Raja Daud ya. Tapi bayangkan Daud menciptakan sebuah kitab khusus memuji Tuhan. Siapa tokoh seperti itu, saudara? Nah ini deh, menjadi pelajaran penting. Makanya Daud tidak punya keinginan apapun di dunia ini selain bagaimana dia mengenal Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Yesus. Lihatlah wajahnya dengan hatimu. Dan semua keinginan dunia akan kelihatan tak bersinar lagi dibandingkan dengan sinar kemuliaan Tuhan. Saudara. Kalau kita belajar terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka gemerlap dunia ini tidak lagi terlalu bersinar di dalam diri kita. Tidak ke situ lagi fokus kita. Tidak mencari dunia lagi kita, saudara. Tapi mencari apa? Tuhan. Matius 6:3 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepada. Ya, ini tulisan saya, saudara, bila kita bersungguh-sungguh mencari keinginan Tuhan di atas keinginan dunia, maka dia pasti tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Di ujung firman Tuhan ini saya memberikan kesaksian, saya bersyukur kepada Tuhan karena anak kami yang paling besar yang pernah saya saksikan kepada saudara, bagaimana kehidupan kami di awal berumah tangga, saya kawin lari, kami memulai rumah tangga dengan minus, ya, tertati-tati, tidak ada yang bisa membantu. Saya punya mertua memang kaya pada saat itu, tapi oleh karena saya membawa lari ini putrinya, anaknya yang paling besar, kami menikah di Bandung tanpa ada acara adat, acara penghargaan, mungkin kepada mertua dia membenci sampai hari ini juga. Kami hubungan tidak baik. Sehingga di awal-awal pernikahan, di awal-awal rumah tangga, sangat-sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, hutang di mana-mana. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami inginkan pada saat itu. Kami mencarinya dengan sungguh-sungguh, berdoa siang dan malam, berpuasa 2 kali seminggu, tetap taat kepada Tuhan di saat hutang banyak, tetap menerima menjadi pekerja Tuhan, sekalipun saya waktu itu masih guru dengan gajinya 40.000. Istri saya hanya ngajar-ngajar les, saudara. Lahir anak kami paling besar ya, di masa-masa yang paling sulit. Ya. Lahir dengan mau mati, saudara, karena badannya biru. Lahirnya pun sakit-sakitan. Saya teringat dengan Raja Daud yang mengalami hal yang sama ya, ketika dia melakukan dosa dengan Betsheba ya. Saya berpikir apakah anak saya yang paling tua ini akan mati. Saya tawar-menawar sama Tuhan, saudara, untuk menyelamatkan. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahan, dan saya berjanji sama Tuhan akan betul-betul mengasihinya, berjalan bersama dengan itu. Kenapa saya begitu sangat semangat melayani itu? Karena saya tahu saya telah menyakiti hati itu. Dan akhirnya Tuhan selamatkan dia. Dan 29 Mei kemarin, dia menyelesaikan pendidikannya dari mahasiswa seni musik Universitas Negeri Medan. Inilah pertunjukan kasih dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Akhirnya masa-masa sulit yang dulu, minus, dan tidak punya apa-apa. Ketika kita ternyata berjalan setia sama Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh dekat di hati. Dia tidak pernah mempermalukan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kadang-kadang kita nggak sabar menunggu hasil didikan. Ketika sekarang saya melihat ke belakang, melihat masa-masa sulit itu, hampir-hampir saya lupa masa-masa yang berat itu. Karena ternyata lebih banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau saudara lihat senyuman kami, tidak tersirat sedikit pun luka-luka masa-masa lalu. Penderitaan-penderitaan di masa-masa yang lalu. Yang ada sekarang, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terbukti 100% benar firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka ada kata-katanya, semua akan apa? Ditambahkan. Bukan diberikan, saudara. Ditambahkan. Artinya saudara akan mengalami hal-hal
yang di luar nalar kita. Kalau saya menceritakan kebesaran Tuhan mungkin tidak bisa selesai malam ini. Banyak sekali mujizat Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup kami. Bagaimana Tuhan menutupi semua kekurangan kami, minus-minus kami, dengan banyak cara-cara yang terlalu ajaib saya ceritakan di sini. Yang hanya yang satu kata yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Zoom ini maupun yang akan menyaksikan acara ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalaupun saat-saat ini saudara-saudara yang terkasih sedang menghadapi penderitaan, ingat saudara, Tuhan sedang memprosesmu. Dan semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Asal kita sabar menunggu, asal kita taat tekun, saudara akan nanti menoleh ke belakang dan melihat hanya jejak kaki Tuhan yang terlihat. Kenapa? Karena pada masa-masa itu, saudara dan saya sedang digendong oleh itu. Jejak kaki Tuhan dan terlalu ajaib itulah yang akan terlihat di masa-masa lalu. Saudara akan dibuat lupa oleh Tuhan apa yang sedang kau alami, penderitaan di masa-masa lalu. Oleh karena itu, saudara, ingat sekali lagi, orang yang paling bahagia di dunia adalah bukan orang yang paling banyak berdoa atau berpuasa, bukan orang yang paling banyak memberikan uangnya, namun orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang menginginkan setiap hal yang Tuhan inginkan, dan yang menerima segala sesuatu sebagai kebaikan Tuhan, serta memiliki hati yang selalu memuji Tuhan. Saya senang sekali dengan tulisannya, saudara. Ya, mari miliki hati yang selalu bersyukur. Mari menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Mari menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu sebagai kebaikan Tuhan. Dan mari gantikan keluh kesahmu dengan hati yang selalu memuji Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi mencari keinginan ke dunia, keinginan Tuhan akan berujung kepada hidup bahagia. Tapi mencari keinginan dunia tak akan habisnya dan membuat saudara akan semakin sengsara pada akhirnya. Oleh karena itu, carilah keinginan-keinginan Tuhan dan bukan keinginan dunia. Dan dia tidak akan pernah mempermalukanmu. Dia tidak akan pernah tidak memberikan hadiah-hadiah istimewa kepada seperti yang kami alami hari ini. Bahwa ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kami, sungguh-sungguh menginginkan apa yang Tuhan inginkan, selalu menggantikan keluh kesah dengan rasa syukur. Kadang-kadang saudara, kalau saya pada masa-masa sulit berdoa sama Tuhan, saya gantikan itu dengan bernyanyi. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya doakan. Saking beratnya. Tapi dengarlah dulu nyanyianku. Saya akan nyanyi dengan karangan saya sendiri. Sambil air mata bercucuran. Saya katakan, saya tahu kau Allah yang hidup. Yang pasti akan memelihara hidup kami. Dan hari ini terbukti dialah Tuhan kita yang ajaib. Yang sangat-sangat ajaib. Yang kalau kita percaya kepada dia akan memberikan apa yang terbaik dalam hidup. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi berkat bagi kita. Khususnya terakhir saudara, saya bersyukur dan berterima kasih karena hari ini sebenarnya saya genap usia 49 tahun. Ya, ketika saya melihat di usia saya 49 tahun ini, Tuhan banyak memberikan hadiah kepada saya. Yang pertama tadi anak saya yang paling besar menyelesaikan pendidikannya S1. Anak saya yang kedua Abel menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Istri saya mencapai puncak karirnya. Yang tadinya dia hanya guru les, sekarang dia menjadi kepala perguruan, kepala sekolah. Dan dua-dua kami supaya dia dapat sertifikasi setelah bertahun-tahun akhirnya Tuhan jawab di bulan Mei kemarin. Dan saya juga bersyukur masih bisa sehat dan punya pekerjaan yang lain. Artinya saudara, seperti saya sampaikan tadi, ketika di awal-awal kami menikah, saya hampir tidak bisa melihat masa depan kami.
saya berpikir akan hancurlah keluarga kami ini. Bagaimana hidup ini? Utang di mana-mana minus. Ya, anak datang 2. Bagaimana menyekolahkannya? Bagaimana memberi mereka makan minum? Ya, apakah bisa kami kasih gizi yang baik kepada mereka? Itu berkecamuk dalam diri saya waktu itu. Tapi saya gantikan itu bersama istri. Untuk jalani saja hidup. Menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang, jika saya melihat 2 anak laki-laki saya yang gagah, gemuk sehat itu, saya hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Puji Terima Tuhan. kasih. Baiklah, ya selamat ulang tahun ya Om. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian Nearer My God to Thee by Loban Quartet. Baiklah, setelah lagu tutup akan dilanjutkan dengan doa tutup dan juga doa Bapa Kami akan dibawakan oleh Om Loran nanti.
Mari kita membuka lagu Sion kita nomor 264, Aku Tak Cinta Dunia. Aku tak cinta dunia dan kekayaannya, hanyalah surga mulia yang banyak bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab hayat. Di surga yang bakal, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab hayat. Di surga yang bakal, Tuhan dosaku banyak, tapi masih bilang darahmu itu layak menebus terima. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, meski banyak dosamu, aku mau hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab hayat. Di surga yang bakal, kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umatnya, tebusan darahnya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab hayat. Di surga yang bakal. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau, oleh karena segala kasih dan setia-Mu telah memberkati kami semua. Khususnya Tuhan, terima kasih ibadah Vesper pada malam Sabat dari pendoa Eropa dan juga tamu-tamu kami yang lain boleh kami laksanakan di malam hari ini. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terimalah ini menjadi pewahan harum bagi nama-Mu Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami yang akan menyaksikan tayangan ini di hari-hari mendatang menjadi dikuatkan untuk semakin setia kepada. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman dan menyampaikan kesaksian hidup kepada saudara-saudaraku tentang bagaimana ketika kami tidak terlalu menginginkan halal duniawi, ketika kami menginginkan apa yang Kau inginkan, ketika kami memiliki hati yang mengasihi menyayangi, hati yang selalu bersyukur dan memuji, maka sebagaimana Engkau telah memelihara hidup keluargaku, hidup kami, dan memuliakan kami saat ini, Engkau juga akan lakukan hal yang sama kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan acara. Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa kepada saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini. Bagi mereka yang sedang mengenyam pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Berikan keberhasilan kepada yang sedang menempuh pendidikan mereka. Berikan semangat, temani mereka, Tuhan.
Bagi saudara-saudara kami yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhanlah yang membukakan pekerjaan, memberkati pekerjaan, usaha tangan mereka. Berkati keluarga masing-masing. Kalau ada yang jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya, Engkaulah yang menjadi orang tua yang dekat di hati mereka. Engkaulah yang selalu merawat mereka, memelihara hidup mereka, sehingga mereka akan selalu berbahagia, walaupun jauh dari tanah air yang mereka cintai. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, sehingga kadang-kadang kami mengeluh dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Hari ini, malam ini, Tuhan turunkan mujizat-Mu. Sentuh tubuh mereka dan berikan kesembuhan, sehingga mereka akan memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Atau kalau ada di antara kami yang mungkin putus asa, yang mungkin merasa tidak bisa keluar dari permasalahan yang datang, Tuhan kirimkan kebesaran-Mu kepada mereka, sehingga mereka akan boleh melihat dan menyaksikan campur tangan-Mu dalam hidup, dan akhirnya mereka akan memuji-muji. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang telah menunjukkan kebesaran-Mu di zaman orang Israel, dengan kebesaran keajaiban-Mu yang sama akan kami rasakan kalau kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Engkau akan mempertontonkan segala kebesaran kemuliaan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Apabila kami akan kembali melanjutkan istirahat kami, Tuhanlah memberikan kami tidur yang lelap. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua, memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha tangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa, kami persembahkan doa ini. Sama-sama kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, selanjutnya terima kasih Putri udah memimpin perbaktian kita dengan lancar, dan izinkan saya mewakili dari pendoa Eropa mau mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi, dan terima kasih banyak Pak Loran Habib Tupulu yang sudah melayani, memberikan berkat, menguatkan iman kita hari lebih dekat kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Beliau adalah Pak Loran Habib Tupulu ini adalah pembicara tetap, salah satu pembicara tetap di doa Eropa, dan saya ingat selalu kalau kita dari pendoa Eropa meminta beliau untuk sebagai pembicara, beliau selalu siap dan beliau selalu semangat mempersiapkan yang terbaik untuk membagikan firman Tuhan buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk putranya. Kami dari pendoa Eropa hanya bisa memberikan doa yang terbaik buat Pak Loran dan keluarga. Selalu sehat, Pak, dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Untuk kita semua, firman Tuhan kita ini direkam di dalam YouTube dan kita bisa membagikan linknya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lainnya.
sangat sayang sekali firman Tuhan yang bagus ini kalau kita tidak bagikan untuk keluarga kita yang lainnya. Dan izinkan kami dari pendoa Eropa, Pak Lauran, untuk mendoakan. Saya masih lihat ada Tante Grace Wauran untuk mendoakan Pak Lauran. Tapi sebelumnya gimana kita nyanyi dulu Happy Birthday. Boleh. Kita nyanyi dulu sama-sama. Nyalakan semua mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya. Terima kasih. Dan Tante Grace berdoa ya. Oke. Ayo angkat suara. Siapa nih suara bagus? Santi. Suara saya. Mari kita semua menyanyi. Saya dalam hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Somebody. Tuhan memberkati. Ya, makasih banyak. Makasih banyak ya, sangat terharu. Tante Grace berdoa ya. Selamat panjang umur. Tuhan selalu memberkati di dalam segala hal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Silakan Tante. Tunduk kepala dan menghadap hadirat Tuhan. Oh Bapa kami yang di surga, hati kami bersuka cita ya Tuhan. Oleh karena kebahagiaan di mana kami melihat Engkau sudah memberikan umur yang panjang kepada hamba-Mu Bapak Lauren. Bapak yang di surga, Engkau memberkati dia dengan berkat yang limpah di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam usahanya, bahkan di dalam pelayanannya. Agar dengan demikian ya Tuhan, lebih banyak anak-anak Tuhan yang dikumpulkan untuk mempersiapkan kehidupan mereka menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa yang di surga, kami menantikan berkat-berkat-Mu kepada Bapak Lauren di hari-hari yang mendatang. Dan dengan tuntunan daripada-Mu, maka pekerjaan pelayanannya yang dibuat akan menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Berkati keluarganya, berkati anak-anak. Dan kami naikkan puji syukur kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Grace. Amin.